Selamat datang di channel Noob Coding. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan yaitu bagaimana tutorial codec Netathica berupa data table server set. Oke, langsung saja daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke tutorial. Sebelumnya kita sudah membuat yang namanya Sebelumnya kita sudah membuat yang namanya data tables client set ya, seperti ini hasilnya. Ini show entries, ini semua data ditampilkan ya. Pencarian juga works, tapi semua pemrosesan ini diproses di klien atau di sini, bukan di servernya. Lalu bagaimana caranya untuk memproses data tersebut di server set? Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kalian harus membuat yang namanya function untuk mengambil datanya. Di sini saya sudah membuat keterangannya, function untuk data tables. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat untuk kolom setnya apa saja yang bisa dilakukan pencarian kolomnya. Yang pertama adalah name, kedua adalah nama, ketiga adalah prodi. Lalu kolom ordernya, maksudnya yaitu saya nanti jelaskan ya setelah ini dibuat, nama, prodi. Nah, fungsi ini yaitu berguna untuk ini kolom, misalnya ini kolom pencarian ya, kolom itu maksudnya ini kolom ini, kolom ini, kolom ini. Jadi kan ini ada kolom name, kolom nama, kolom prodi, dan untuk order juga ada name, nama, prodi. Jadi nanti data yang dapat dicari yaitu name, nama, prodi. Lalu data yang dapat diorder atau diurutkan yaitu name sama nama dan prodi, seperti itu. Lalu kita buat default untuk ordernya dengan cara seperti ini, array. Kalian nanti bisa menuliskannya langsung di fungsinya. Kalau saya bisa menuliskannya di sini. Nanti kita contohkan, langsung tuliskan di mana, di query-nya atau di sini. Query-nya, ordernya SC. Nah, lalu kita buat yang namanya fungsinya untuk mengambil data. Nah, ini saya buat menjadi private ya, private get mahasiswa, seperti ini. Jangan lupa fungsinya. Nah, ini kan sudah terbuat ya private functionnya. Lalu bagaimana caranya mengambil datanya? Seperti ini, this db from this table. Lalu kita deklarasikan ini untuk filternya ya, filter pencarian dan ordernya. Nanti ini untuk filter order pencarian aja sih, untuk search. Nah, ini kita jalankan filter search. Nah, ini untuk query filter search-nya. Caranya seperti ini, for each. Sebentar, baru pesan, kita pause terlebih dahulu. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, selanjutnya yaitu ini kan kita buat looping ya untuk searching ya. Kita panggil array-nya, kolom search-nya, kita looping search array tersebut, item seperti ini. Nah, kita looping ini datanya dengan cara seperti ini. Ini kita cek terlebih dahulu, apakah ada search dari data yang dicari di views-nya, value-nya ada. Jika ada, kita buat seperti ini, kita tambahkan query dengan cara seperti ini, group start db like
itemnya. Jadi ini kan melooping ya, ini item pertama apa samakah dengan post dari search value. Lalu di sini else, jika ada lagi or like ya, ini sama dengan item tipe-tipe sih kenapa nih, search value if count. Jadi ini kita hitung dari jumlah array-nya ini ada berapa datanya, dikurangi 1 terlebih dahulu, lalu sama dengan i. Jika ya, maka kita tutup grup tersebut, grup n seperti ini. Ini kita tambahkan i++. Jadi penjelasannya seperti ini ya, saya jelaskan. Jadi ini melooping data ini, kolom search ini. Misal data pertama ya nim ya, apakah ada post inputan dari search, ini ya maksudnya, apakah ada. Jika ada, maka kita tambahkan yaitu grup star dengan di dalamnya berisi query leg dengan isinya yaitu ininya key di database-nya, item pertama ini kan looping pertama ya, lalu search value, lalu ini kan keluar ya, ini keluar dari if yang ini kan, ini kan ada ya searchnya keluar, lalu dicek lagi count this column search -1, kolom search ini berapa nilainya, ini ada 0, 1, 2, 3, kalau salah 3 ya, ini 3 dikurang 1, 2 terus sama dengan i. Nah ini kan 0 kan, berarti kan 2 apakah sama dengan 0, tentunya tidak, maka ini belum masuk. Lalu i++, maka i ini sama dengan 1, lalu looping ke sini lagi. Nah ini looping lagi masuk ke sini ya, this table or like item bla bla bla, sama seperti ini. Lalu looping lagi, karena ada sebanyak 2 kali ya, yang pertama nim, yang kedua nama, yang ketiga prodi. Nah yang ketiga ini masuk ke sini lagi, lalu dicek kolom search -1, kan ini otomatis i nya udah yang kedua ya, maka 2 apakah sama dengan 1 ya, sama dengan 2 ya, maka grupnya kita tutup seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat untuk filter order atau pengurutannya. Nah di sini caranya cukup mudah itu menyenangkan sekali. Seperti ini caranya, sama seperti sebelumnya. Kita cek terlebih dahulu apakah ada order yang masuk, apakah ada filter order yang masuk, scroll ke atas. Jika ada, maka seperti ini, this db order by this column order, lalu kita ambil value nya yaitu dari post order make 0, lalu ini kolom, lalu kita kasih koma di belakang sini. Jadi order by nya apa, lalu yang di order ini berdasarkan apanya, kita ambil dari order 0 dir ini ya, ini loh gambar tanda panah ini. Kalau ke bawah ASC nggak tahu ASC atau DC, kalau nggak salah DC ke bawah, ASC ke atas. Jadi order 0 lalu ini dirnya. Jadi ini mengambil kolom ke 0 dari kolom order, lalu kita ambil order 0 kolomnya ini apa, nama kolomnya apa, lalu dispose order 0 dir seterusnya.
Lalu jika tidak ada, maka by defaultnya seperti ini. Seperti ini contohnya, kan ini udah ada ya. Jadi this order, ini order sama dengan kita tampung di variabel penampung. Lalu this db order by key nya kita ambil dari order tersebut. Lalu key order kan ini nim ya, key ordernya nim. Lalu kita ambil yang namanya value nya dari key, lalu value nya apa dari order tersebut, key order. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya kita ambil yang namanya data tersebut. Kali ini di private ya, private function. Kita ambil untuk publicnya seperti ini untuk mengambilnya. Ya, mahasiswa. Mahasiswa. Ini sama, cuma kan ini public ya. Kita panggil private functionnya yang di atas. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah ada push berupa length itu panjang dari datanya ya. Jika ada, maka di limit datanya db limit tanda add ini fungsinya kayak seperti iset ya, untuk mencek apakah datanya ada. Length, lalu ini post start. Nah, maksudnya dari kode ini apa, yaitu ini ya, lengthnya ini ya, ini adalah inputan length. Lalu start ini pagingnya, ini start dari paging pertama, jumlah lengthnya ada 5, maka dia akan mengambilkan 5 seperti itu, mengambil data sebanyak 5 data dari page berapa, page misal page 1. Lalu seperti ini kita query sama dengan this db get, kita ambil datanya lalu kita return query result. Nah selanjutnya kita buat untuk menghitung jumlah mahasiswa yang terfilter terlebih dahulu. Di function count misalnya segini, filter mahasiswa. Jadi kita menghitung jumlah mahasiswa yang terfilter. Kita panggil lagi ininya, lalu kita berikan di sini this db get, lalu kita returnnya jumlah data yang dikirimkan numbers. Nah selanjutnya kita ambil semua data yang ada, kita hitung jumlah semua datanya, all mahasiswa. Caranya ini beda, kita tidak mengambil dari private function ini, tapi kita langsung menghitung semua datanya, karena kita mengambil semua datanya, yang dihitung semua datanya, bukan data yang sudah terfilter. Nah seperti ini, db from this table return where this db on all results. Nah, seperti ini. Ini kita sudah membuat untuk pengambilan data database ya, yang digunakan untuk dikontrol kemudian. Nah untuk kontrolnya kita harus membuat berupa JSON ya, function JSON untuk mengirimkan data dari database tersebut ke views. Caranya seperti ini, kita buat function baru. Di sini saya namakan JSON mahasiswa. Ini terserah kalian mau namain apa. Lalu di sini kalian panggil data yang telah fungsi yang telah kita buat di model tadi dengan cara seperti ini. This mahasiswa yang get mahasiswa. Lalu kita buat array kosong sebagai nanti penampungnya untuk dikirimkan ke
views, lalu kita cek terlebih dahulu. Sebenarnya nomor ini tidak perlu ya, kalian bisa tidak gunakan, bisa kalian gunakan. Kalau di sini saya tidak menggunakan nomor, bagian ini tidak menggunakan nomor, langsung name-nya, jadi saya langsung tuliskan seperti ini. Kita looping datanya terlebih dahulu. List as item, lalu di dalam sini kita buat array penampung, array sementara untuk menampung dari item ini. Lalu data yang dari item ini kita masukkan ke array data ini. Caranya bagaimana? Seperti ini. Row name, karena ini data name yang pertama, lalu item nama name ya, lalu row nama, kok pakai ini row, item nama, lalu row name itu prodi, item prodi. Nah, dan selanjutnya saya copy untuk bagian aksinya, karena di sini aksi menggunakan elemen HTML ya. Di sini sebelumnya kita menggunakan HTML ini. Jadi ini kalian copy data ini, lalu kalian pindah ke sini untuk if-else-nya. Nah, ini karena saya sudah rubah-rubah, jadi tinggal paste saja. Jika belum, tinggal sesuaikan, caranya mudah kok. Seperti ini contohnya. Ini kita tidak pakai if-nya. Jadi kan ini kosongan seperti ini ya, kalian tampung ini menggunakan titik 2. Kalau saya bisa menggunakan titik 2 biar tidak merubah-rubah lagi. Lalu ini kalian hapus, lalu tuliskan seperti ini, titik 2 mahasiswa edit. Nah, ini kalian tinggalkan dan kalian masukkan. Lalu ini coba kita langsung praktekkan aja biar kalian tidak bingung. Lalu kan ini sudah yang bagian ini. Nah, ini mahasiswa ini kalian ganti itemnya, kalian ganti ini, jangan pakai mahasiswa karena ini mahasiswa ini bukan dari data loopingan ini. Lalu selanjutnya ini yang bagian hapus, ini kalian copy dari base URL sampai ini mahasiswa ini. Lalu query untuk echo-nya ini kalian hapus, jangan lupa petik 2 titik-titik seperti itu. Lalu ini kalian copy dan ini kalian ubah, jangan lupa di titik koma. Nah, ini. Nah, setelah itu, setelah kalian buat HTML-nya, kalian pindahkan ke sini. Lalu data, kita pindahkan data row ini ke array data. Caranya seperti ini, row. Nah, jika sudah, kalian buat lagi array yang berisi data berikut ini. Pertama yaitu ada draw. Sini kalian tuliskan seperti ini ya, post draw. Lalu untuk array yang kedua yaitu records total, yaitu kita ambil dari database tadi, mahasiswa count all mahasiswa. Lalu records filtered, kita ambil dari yang filter tadi, mahasiswa M ya, count filtered mahasiswa. Lalu data kemudian echo, kita echo sebagai JSON ya, dan jangan ini jangan lupa ini M
Nah, kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah terambil dengan seperti ini. Tulisan mahasiswa Underground Index Search, maksudnya ada yang kurang di bagian model ya, Index Search ini kurang apa ini? Line 47. Sebentar. Kolom search as item. Kan sudah kita cek berapa apakah ada itu. Search yang berarti harus kita iset search 47 kan ini kan, FTP online item post search value. Kita coba kemana. Sorry, kita harus menambahkan di sini ya, kita rubah di sini. Jadi ini harus server setnya true terlebih dahulu kalau tidak salah ya. Kita coba refresh sama saja. Search salah di model. Sorry, ini di sini kurang ya, harusnya seperti ini. If jika i sama dengan 0, maka kita buat grup star ini. Lalu else kita masukkan ini yang kedua ini, lalu yang ini kita taruh di sini, lalu kita tutup ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita cek terlebih dahulu, jika i sama dengan 0, kali i sama dengan 0, maka masuk ke sini. Jika i nya bukan tidak sama dengan 0, maka masuk sini. Jika i nya sudah sama dengan 2, dan dari perhitungan ini, if ini kondisian ini kan 2 ini, kolom setnya ini kan 3 dikurang 1 sama dengan 2 sama dengan 2, maka dp nya ditutup. Nah, kurang bagian itu ya. Ini ada yang salah bagian mahasiswa draw, ini kurang add. Ini ada yang salah
count out filtered, kita cek model filter, filter doang, filter. Nah seperti ini datanya sudah terambil ya. Lalu bagaimana cara menampilkan ke mahasiswa ini? Caranya mudah. Terus kalian masuk, ini kalian hapus saja ini keyboard for each yang dari sini. Lalu kalian seperti ini kan sudah ditulis ya tadi server set. Lalu kalian membuat permintaan ajak dengan cara seperti ini, URL, kemudian pas datang seperti ini, paste URL, request kemana? Nah siswa JSON mahasiswa taruh tadi. Lalu tipenya apa? Tipenya yaitu post, karena kita nanti akan mengirimkan data juga. Lalu data type nya yaitu JSON. Ini kita coba refresh, berhasil. Nah ini belum berhasil ya, karena kita belum menuliskan data tersebut. Sini ada data yang pertama yaitu ini. Lalu data kedua yaitu nama, ketiga yaitu ini. Nah ini data berhasil diambil. Nah ini semua pemrosesannya ada di data tables. Cari ini untuk pack numbering, kalau misalnya kita cari pack numbering data tables. Packing through, kalau ini packingnya ya packing through. Cari packing option ini line menunya ya line menu. Jadi ini kita bisa setting berapa jumlah yang akan dipilih ya. Saya biasanya seperti ini ya, enak baca. Misal 5, misal 10, lalu 20, 30, 40. Nah ini fungsinya untuk menampilkan ini ya, numbering di sini. Kita coba refresh. Apa yang salah? Nah ini kan ada 5, 10, 20, 30. Nah ini kalau 10 akan menurunkan semua datanya, karena jumlahnya 7 maka ya segitu. Nah ordering ini seperti ini. Nah ini kan name ya, yang kita klik name, maka yang terurutkan ini name nya. Misal kita klik nama, maka yang diurutkan adalah namanya saja. Misal ini Agus P, harusnya kan apa urutannya. Nah kita cek apakah ada B. Nah ini kan benar kan, A B C D E F G H I J. Nah K L M N P. Nah sesuai itu. Lalu jika prodi ya juga sama, yang diurutkan prodinya seperti itu. Lalu misal kita search Agus, apa yang ditampilkan adalah nama Agus. Nah semua pemrosesingan data ini dilakukan di server set yang telah kita buat tadi di bagian JSON ini. Kan ini di bagian modelnya kita sudah mengisikan ini ya. Jika ada post search ataupun post order, maka diproses seperti ini. Kalau jika ini juga ini,
itu. Nah, itu dia mengenai tutorial data table server set ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.